Di dalam wudhu Bu ada 6. Yang pertama adalah niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan, yang ketiga mengusap kepala, yang keempat mengusap kepala, yang kelima adalah membasuh kaki sampai mata kaki, yang keenam adalah tertib. Selebihnya, selebih daripada 6 ini sunnah. Basuh kuping sunnah, dan wajibnya hanya sekali saja dari basuhan-basuhan tadi. 3 kali adalah sunnah. Baik, sekarang kita bahas masalah niat. Secara umum Bu, niat itu aslinya di dalam hati, dengan bahasa apapun boleh, cuman kalau diucapkan dengan lidah itu sunnah, membantu kekhusyuan. Dalam madhab kita disebut sunnah. Tapi kami menghimbau kepada semuanya, khususnya para ustadz, jangan repotkan umat ini dengan niat yang panjang-panjang. Contoh, sebentar lagi masuk bulan Ramadan, niat puasa bulan Ramadan cuma gini saja, ya Allah saya puasa Ramadan besok, sah, sudah gitu saja. Ini gara-gara ustadz yang ngajari repot, ini orang kerepotan. Sampai ini kisah benar Bu, ada seorang ibu tidak puasa. Karena apa? Siapapun yang tidak niat di malam hari maka puasanya tidak sah. Akhirnya dia nggak puasa. Lalu ditanya ibu, kenapa? Karena tadi malam saya tidak niat. Lah, kenapa tidak niat? Karena saya tidak terawih. Loh, terus kenapa? Sebab kalau saya niat hanya waktu terawih saja. Sebab nggak hafal niat dia. Jadi nunggu terawih. Jadi terawih itu hanya nunggu niat. Itu ada orang begitu. Mungkin tetangga ibu juga ada kayak begitu. Jadi niat itu, terawih itu hanya nunggu niat, pengen nawaitu samawati ada ifarti sari Ramadan hadis ana fardhu ta'ala, yang panjang itu. Ustadznya saja kadang-kadang lupa. Ramadan setahun sekali. Orang awam mau disiksa dengan niat yang panjang. Niat panjang itu niat dengan kesunahannya yang bagus, iya. Tapi kalau untuk orang awam nggak perlu kita panjang-panjang. Aku niat puasa Ramadan besok, sah. Sholat juga, sholat niat. Niat adalah qasdus syai', bermaksud dengan hati. Maksud apa? Maksud melakukan sholat. Muqtarinan bi fi'li, barengan dengan pekerjaannya. Allahu Akbar. Waktu takbir itu Anda lintaskan Anda mau melakukan sholat. Tempatnya di dalam hati, bukan di lidah. Diem tok sah. Allahu Akbar. Niat apapun, puasa diem tok juga sah. Niat itu tempatnya aslinya di dalam hati. Takbiratul ihram bukan niat. Takbiratul ihram adalah rukun. Takbir Allahu Akbar, dan niatnya waktu takbiratul ihram. Makanya niat tidak diucapkan. Makanya mengucapkan niat di dalam sholat itu adalah sebelum takbiratul ihram, sebelum niat yang sesungguhnya. Tapi diucapkan niat oleh lidah itu untuk membantu kita supaya tidak ngelantur. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaat mustaqbilan qiblat. Bukan itu masih muqaddimah niat. Niatnya adalah waktu Allahu Akbar, disitulah lintasan niat. Makanya melintaskan niat di dalam sholat itu dibarengi dengan waktu takbiratul ihram, sehingga yang harus difahami di dalam niat itu yang Anda lintaskan. Kalau sholat, kalau niat fardu, ada sholat itu, ada sholat fardu, ada sholat sunnah rawatib muakkadah yang dikukuhkan, ada sholat sunnah mutlak. Ada 3 martabat sholat. Kalau sholat fardu ibu bapak, ini niat. Sholat fardu itu yang wajib dihadirkan di hati waktu Allahu Akbar takbiratul ihram hanya 3. Jangan salah, 3. Yang pertama al-qasdu, maksud, mau melakukan sholat. Yang kedua adalah ditentukan sholatnya, sholat apa, zuhur atau asar. Kemudian meyakini kefarduannya, 3 tok. Jadi kalau bahasa Arabnya usolli fardhu dhuhri tok gitu, itu sudah cukup. Usolli fardhu, aku niat sholat fardu duhur tok, itu saja yang harus dihadirkan waktu Allahu Akbar. Bukan usolli fardhu dhuhri 4 rakaat mustaqbilan qiblat. Nah, itu bisa bikin was-was tuh. Ini niatnya salah. Kan ada orang takbir aja bingung, kayak megang kambing enggak kepegang. Ngapain Pak? Kok susah bener? Berarti disalah baca fikihnya. Jadi yang dihadirkan bukan semua niat. Nawaitu sholli fardhu dhuhri 4 rakaat mustaqbilal qiblati. Gimana menghadirkan sepanjang itu kan? Jadi cukup yang dihadirkan adalah 3 tadi.
Bermaksud itu pokoknya aku niat kemudian ditentukan duhurnya, Allahu Akbar, bermaksud dilintaskan duhurnya, farduannya itu saja, Allahu Akbar. Kan bisa ibu kan ya, waktu Allahu Akbar itu ibu nginget apa, ini sholat duhur yang fardu, itu sudah ya gitu caranya. Bukan waktu Allahu Akbar ingat soal lipat duri arba rakaatim panjang. Maka ini namanya niat mu'tabarat fin niat, yang dianggap dalam niat yang perlu dihadirkan waktu takbiratul ihram hanya 3 itu. Itu kalau sholat fardu. Kalau sholat qobliyah ba'diyah 2 tok. Al-qasdu maksud sama sholatnya disebutkan. Allah ini terlintas Allah di dalam Allahu Akbar, dilintaskan qobliyah duhurnya. Kalau sholat sunnah mutlak, sholat sunnah apa saja yang bisa dilakukan, sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang nggak pakai nama, langsung saja Allahu Akbar, niat saja sudah sah, nggak pakai menentukan sholatnya apa. Nah ini yang harus dipahami, sehingga nggak akan kena was-was. Jadi istishab niat itu, ditarik niat itu waktu takbiratul ihram itu harus memang. Waktu takbiratul ihram Allahu Akbar, kita harus ingat niat. Kalau nggak niat ingat nggak sah. Cuma niat yang perlu diingat yang mana? Itu tadi duhurnya tadi. Kalau sholat duhur sholat Allahu Akbar, ya sholat duhurnya sama meyakini kefarduannya. Itu saja. Duhur Allahu Akbar, sudah selesai. Al-qasad niat itu adalah bermaksud. Maksud itu ya sudah, Anda Allahu Akbar sudah bermaksud. Kemudian Anda ingat sholat duhur, Anda takbirnya takbir untuk sholat duhur, dan kemudian Anda juga meyakini kalau itu fardu, itu sudah sah. Allahu Akbar, nggak usah pakai was-was. Panjang Allah, wah hebat, dipegang udah kena kayak megang kucing atau apa, nggak seperti biasa. Jadi begitulah niat. Makanya dibahas niat secara khusus, sebab banyak orang gara-gara niat kena was-was. Wudu pun demikian, niat wudu salah. Nanti dibahas tentang gimana kalau ragu-ragu dalam niat, saudara. Ragu-ragu dalam niat, tadi sudah niat atau belum, niat atau belum, ini kan problem, was-was. Sehingga ada orang Allahu Akbar balik lagi, Allahu Akbar balik lagi, Allahu Akbar lagi. Itu karena kurang ilmu. Maka disebutkan bahwasanya kata Imam Ghazali, tidak ada orang was-was kecuali karena dia itu adalah orang nggak punya ilmu. Katanya ahli fikih, oh nggak, bohong. Kalau ahli fikih nggak mungkin was-was, fikih itu memangkas was-was kok. Jahil bidini, nggak ngerti agama, kata Imam Ghazali. Ahmak, dungu dia, kata Imam Ghazali. Orang kena was-was, biasanya was-was dalam niat. Jadi insya Allah yang hari ini kena was-was pulang sembuh insya Allah. Karena sudah dibilang Imam Ghazali, kamu ahmak, dungu. Jadi Allahu Akbar nggak usah menghadirkan niat yang panjang itu. Cuman di dalam muqaddimah niat itu disunahkan sempurna. Usalli fardhan dhuhri arba'. Ingat, rakaati mustaqbil qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Kalau bisa menghadirkan itu semua dalam takbir, oke. Dihadirkan, dilintaskan dalam hati sepanjang niat itu boleh. Tapi kalau repot, cuma 3 tadi. Itu saja. Jadi jangan repotkan niat ya. Itu kalau niat sholat. Kalau niat puasa lebih mudah lagi. Bahkan niat puasa itu, insya Allah nanti bulan depan kita belajar puasa. Niat puasa nggak harus diucapkan juga sah, Bu. Misalnya lagi makan begini terlintas, besok mau puasa, sah dah. Karena puasa dengan sholat itu beda pekerjaannya. Dalam sholat, ibu lagi sholat witir malam-malam, habis sahur kemudian sholat witir, lupa habis sahur belum nih niat Allahu Akbar kabir alhamdulillah. Waduh, aku belum niat. Niat waktu sholat sah kok, niat puasanya. Nggak usah bingung nih. Kan niat puasa gak harus ucapkan, lintasan di hati, aku besok mau puasa, gak ganggu sholatnya. Allahu Akbar kabir alhamdulillah. Wallallin amin. Oh ya, aku mau sahur turung puas belum. Nggak usah ngomong mas, tinggal langsung lintaskan saja di hati. Kalau ngomong batal, dilintaskan tok sah. Khawatir nanti setelah assalamualaikum lupa, kan begitu. Padahal kalau sudah masuk subuh nggak sah kecuali dengan niat. Lintaskan. Jadi dipermudahlah urusan niat.
Termasuk niat qadha, puasa qadha, ibu bentar lagi Ramadan loh ya, cepat bayar utangnya. Nggak usah nunggu ustadznya, niatnya kayak apa? Ya Allah saya mau niat qadha, ya Allah, qadha Ramadan kemarin. Sah, sudah, nggak usah pusing-pusing. Ngomong aja, ya Allah saya qadha Ramadan 6 hari, ya Allah, besok 1. Sah, sudah gitu. Jangan dipersulit ustaz. Usul somahuddin qadhaan. Lillahi ta'ala. Puasa sampai ada Allahu Akbarnya juga. Saking bingungnya dia. Jadi besok saya niat qadha ini. Cepat qadha Bu ya. Dan nanti akhir-akhir ribut sama suami suruh nemenin. Nah, utangnya banyak. Kehebatan wanita itu begitu. Di luar Ramadan masih puasa Ramadan, itu hebat ibu-ibu tuh. Yang lain kan bapak-bapak enggak ada. Di luar Ramadan enggak ada puasa Ramadan. Ibu-ibu di luar Ramadan masih puasa Ramadan. Baik, niat. Wa talaffuz biha, mengucapkannya adalah sunnah. Mengucapkan itu tentunya sebelum takbiratul ihram. Mengucapkannya itu sunnah, membantu. Ada orang yang membid'ahkan, katanya mengucapkan niat itu adalah bid'ah. Bagaimana bid'ah? Orang itu mengingatkan agar kita tuh keputus habis ngomong Allahu Akbar, kan enggak enak bener. Habis ngomong, kemarin berapa harganya? 7.500. Allahu Akbar, enggak enak. Bismillah, biar diam temannya. Sholli fardhu, oh mau sholat. Dan juga kita agar ingat, ya hitungan pas warung tadi lain. Sholli fardhu dhuhri. Makanya sunnah membantu kekhusyuan hati. Waktuha inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Waktunya adalah pertama kali di saat kita membasuh wajah, itulah. Jadi usolli apa? Nawaitul wudu ini. Aku niat wudu. Waktu membasuh pertama itu. Kalau basuh belum niat nggak dianggap. Misalnya Pak basuh wajah, selesai basuh tangan baru niat, nggak sah. Karena apa? Niat itu adalah waktu membasuh wajah. Basuhan yang pertama itu. Sholli apa? Nawaitul wudu. Pure gitu. Jadi wudu niatnya di waktu yang pertama saja. Wa tartibu, kemudian masalah tertib ini bab lain. Alla yuqaddamu adwun ala adwin. Jadi yang namanya tertib harus Bu, kalau wudu dalam mazhab kita Imam Syafi'i jelas, mazhab Syafi'i, mazhab Malik, mazhab Hambali, tertib itu harus. Artinya apa? Wajah dulu baru tangan, kemudian setelah itu kepala, baru kaki. Kalau kaki dulu nggak sah. Kaki dulu nggak sah. Ya, ini saja insya Allah.